Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk dan sujud kita benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah kami melanjutkan beberapa hadis Nabi terkait dengan ilmu pembagian waris atau ilmu faraid. Di dalam hadis yang ke-175 ini, Bapak-Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillahi, dan dari Abdullah ibnu Umarin dari ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Qala, berkata Abdullah, qala, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yatawarasu, tidaklah saling mewarisi, ahlu millataini, orang yang punya dua agama. Ahlu millataini, orang yang berbeda agama. Rawa, meriwayatkan akan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa al-arba'atu, dan imam empat, illa Tirmidhiyun, kecuali Imam Tirmidhi. Wa akhraja, dan mengeluarkan hadis al-Hakimu, Imam Hakim, bilafdi Usamata, dengan lafaz Usama. Wa rawa, dan meriwayatkan An-Nasai, Imam Nasai, hadis Umamata, dari hadis Umamah, bihadal lafdi, dengan lafaz ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis yang pertama ini, hadis datangnya dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini pernah mendengar dari ucapannya Nabi. Apa ucapannya Nabi? La yatawarasu ahlu millataini, orang yang berbeda agama dilarang saling mewarisi. Jadi orang yang berbeda agama dilarang saling mewarisi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hadis sebelumnya, ada hadis yang bunyinya la yarisul muslimul kafiro walal kafirol muslima. Orang kafir tidak berhak mewarisi hartanya orang muslim, begitu pula orang muslim tidak berhak mewarisi hartanya orang kafir. Nah, pada hadis yang pertama ini bunyinya la yatawarasu ahlu millataini. Rasulullah melarang dua orang yang agamanya berbeda untuk saling mewarisi. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, agama Islam dengan Katolik misalnya, atau Yahudi dengan Nasrani misalnya, ini tidak boleh saling mewarisi. Atau sebaliknya, kalau kemarin hanya orang kafir saja, di sini disebut orang kafir, lebih banyak pada zaman Nabi itu adalah orang kafir musyrik, ya, mereka menyembah berhala. Tapi pada hadis yang kedua ini tidak hanya orang musyrik saja, tapi yang bisa masuk di sini adalah dua agama yang berbeda saling mewarisi. Contoh misalnya bapaknya Yahudi, anaknya Nasrani, ini tidak boleh mewarisi.
atau sebaliknya, bapaknya Muslim, anaknya Nasrani misalnya. Ini yang disebut dengan dua millataini kalau di dalam hadis ini ya. Ini ya, millataini, dua millah. Millah itu artinya adalah agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, penjelasan hadis ini saya kira jelas. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan beberapa ulama ahli hadis, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada penjelasan ulama ahli hadis pada fiqhul hadis. Yang pertama ini fiqhul hadis nomor 1, annal kafiro la yarisul muslima wa qad madul kalam fihi, ya, bahwa sesungguhnya orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam, ya, wa qad madul kalam fihi, sebagaimana hadis sebelumnya, Nah, ini anna kulla millatin la tarisul ukhra, bahwa sungguhnya orang yang punya agama berbeda atau orang yang agamanya berbeda, la tarisul ukhra, tidak boleh mewarisi satu sama lain. Wa hadzal qaulu Auza'i, ini sebagaimana perkataan Imam Auza'i. Maksudnya bagaimana? Bahwa orang yang berbeda agama seperti hadis di atas, menurut pendapat Imam Auza'i ini tidak boleh saling mewarisi. Nah, wal asahhu indas Syafi'iyah, adapun pendapat yang lebih sah, lebih sahih, lebih kuat menurut pendapat ulama Syafi'iyah, ya, wal asahhu indas Syafi'iyah, pendapat yang lebih sahih dari kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu annal kafiro ya la yasul kafiro. Jadi orang kafir tidak boleh mewarisi orang kafir. Jadi menurut ulama Syafi'i ini, apakah itu agamanya Yahudi, apakah Nasrani, apakah Hindu, Protestan, menurut ulama Syafi'iyah ini adalah bagian daripada orang kafir. Ya, ini juga sama wa qaulu Hanafiyata, qaulu Hanafiyatu al-aksar, ini juga sama pendapat ulama Hanafiyah, kebanyakan ulama Hanafiyah. Nah, wa yuqabilu hadzal qaul Malik wa Ahmad fi riwayatin qala fi riwayatin la yatawarasu harbi min dhimmi. Tidak hanya orang kafir saja, bahkan orang kafir yang harbi dan orang kafir yang dhimmi. Orang kafir yang harbi itu adalah orang kafir yang suka memerangi, ya, umat Islam. Sementara orang kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tidak suka memerangi umat Islam. Mereka hidup bersama rukun, ya. Nah, orang kafir yang harbi dan orang kafir yang dhimmi ini, menurut ulama Imam Ahmad, ya, itu pun tidak boleh saling mewarisi, ya. Jadi tidak boleh saling mewarisi. Kenapa? Karena ini berbeda, ya. Kalau kafir harbi itu juga memerangi orang-orang Islam, sementara kafir dhimmi tidak memerangi orang Islam. Nah, meskipun dua-duanya kafir, ini tidak boleh. Nah, menurut pendapat mereka bahwa kafir dhimmi dan kafir harbi itu dianggap milahnya berbeda, agamanya berbeda. Makanya sebagian ulama mereka antara kafir dhimmi dan kafir harbi ini tidak berhak mewarisi harta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam beberapa riwayat sebagian ulama, ya, bahwa al-millatu, agama ini, ya, salasun, ya. Kalau pada zaman dulu itu agama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama Nasrani,
dan yang ketiga adalah agama selain Islam. Jadi ada 3 agama sebelum zaman Rasulullah. Yang pertama adalah Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian selain Islam. Islam belum dianggap sebagai agama ketika Rasulullah awal-awal hidup di Mekah. Nah, kemudian Islam mulai berkembang, agama Yahudi dan Nasrani ini sudah mulai disingkirkan oleh umat Islam. Bapak-Ibu sekalian, kalau Yahudi Nasrani lebih banyak di Madinah hidupnya. Kalau orang kafir musyrik lebih banyak di Mekah. Makanya ketika Rasulullah di Mekah, musuhnya umat Islam itu adalah orang kafir musyrik. Nah itu. Tapi ketika Rasulullah hidup di Madinah, musuhnya bukan orang kafir musyrik lagi, musuhnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kebanyakan mereka di Madinah. Nah, saya kira itu Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan dari hadis tadi bahwasanya Rasulullah menyampaikan orang kafir yang berbeda agama dengan orang Islam ini tidak berhak menerima waris. Apakah dia Yahudi dengan Nasrani, Nasrani dengan Yahudi, maksudnya yang mewarisi itu orang Nasrani, yang menerima waris orang Yahudi juga tidak boleh. Ya, karena apa? Yahudi dan Nasrani itu agama yang berbeda atau milah yang berbeda. Di dalam hadis yang pertama tadi, millataini, gitu ya, 2 agama yang berbeda. Baik, saya kira itu Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pemahaman hadis yang pertama. Ada pertanyaan sebelumnya dilanjutkan? Monggo, silakan. Seumpama yang punya harta umat Islam. Apa? Mempunyai 2 anak. Laki perempuan? Dua-duanya laki-laki. Iya. Satu Islam, satu Nasrani. Iya, Nasrani nggak dapat. Cuman kalau bisa ya, ini tidak dapatannya ini adalah karena harta warisnya. Tapi masih ada cara lain, ya, sebelum bapaknya mati, supaya bapaknya ini memberi wasiat kepada anaknya yang non Muslim. Ya, anaknya kan 2, laki-laki ya, dek, mas. Engko nek bapak gak ono, engko adikmu sing iku sing non muslim iku kek ono ya seprapat tapi nulis di dalam wasiatnya. Begitu, Pak. Sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, yang anak tadi tetap dapat harta. Tapi waris tidak bisa. Atau sebelum dia meninggal dunia, dia menghibahkan sebagian hartanya kepada anak yang non muslim tadi. Katakanlah dia punya rumah 3, ya kan? Rumah 3 ini kalau didom waris, secara otomatis kan dibagi 2 kan ya, kedua anaknya. Karena dia tidak dapat waris, disebabkan karena dia adalah non muslim, maka sebelum meninggal dunia, anak yang non muslim tadi supaya diberi hibah ya hartanya tadi, misalnya rumahnya 1 misalnya, hibahkan kepada anaknya yang non muslim. Itu boleh. Itu ya. Boleh melalui wasiat, boleh melalui hibah. Apa? Ucapan boleh, tapi ini harus dibawa senegara ke notaris. Kudu ono saksine. Segera, nek gak nanti hilang. Saksine meninggal, tidak bisa dia menerima harta. Jadi harus segera dibawa notaris. Syukur-syukur ketika wasiat tadi ada tanda tangan di atas materai, itu sah, ya. Begitu caranya. Jadi sebetulnya Islam itu mudah ya. Meskipun dia adalah agamanya non muslim misalnya berbeda, itu tidak dapat waris
tapi dimungkinkan masih dapat harta dengan cara yang lain, gitu ya. Seperti hibah, wasiat dan lain-lainnya. Gitu Pak kira-kira. Tapi kalau sebelum dia meninggal dunia, kok kemudian dia mati tidak pernah mewasiatkan kepada anaknya yang non-muslim, tidak pernah menghibahkan hartanya kepada anaknya yang non-muslim, maka haram hukumnya warisan diberikan kepada anaknya yang non-muslim. Tidak boleh. Apa? Tidak dapat. Itu. Makanya seperti ini ya ojo sampai lah anaknya awak dhewe sing non-muslim repot nanti. Atau usahakan sebelum meninggal dunia dia sudah menghibahkan sebagian hartanya kepada anak yang non-muslim tadi, atau mewasiatkan. Bedanya hibah dengan wasiat itu, kalau hibah itu pemberian ucapannya pada saat dia masih hidup. Tapi kalau wasiat, ucapannya pada saat masih hidup, pemberiannya setelah dia meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Jadi begitu Pak kira-kira ya. Agar tetap sama-sama mendapatkan harta. Orang itu kan gak peduli toh, apakah itu harta wasiat, apakah harta waris, apakah harta hibah, sementing kan fulus ya, atau harta rumah dan yang lainnya. Gitu kan Pak ya? Gimana? Oh, sebelum meninggal tidak pernah? Iya. Iya, itu. Ada ayat di dalam surat An-Nisa itu, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya itu. Apabila terjadi pembagian harta waris, di situ ada sanak kerabat, otomatis sanak kerabat di sini kan sanak kerabat yang tidak dapat bagian waris kan, ya. Wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan anak-anak miskin, maka perintah Allah farzuquhum, berilah sekedar rizki kepada mereka. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Contoh misalnya yang non muslim itu adiknya, dek iki bapak kan meninggal dunia, donyone bapak iki kabeh sak miliar. Mestine dek, sampan niku adikku tapi bapak kan agamane Islam, sampan kan Katolik, ngaten ya. Misalnya menikah dengan Cina non muslim, akhirnya dia katut murtad gitu ya. Mestine sampan iki gak oleh duit sama sekali, wis tapi aku ngene, tak kei 200 juta. Nah, itu namanya sedekah. Tak kei 100 juta lah gitu. Gitu Pak kira-kira caranya. Jadi dalam hal ini kalau dibawa ke pengadilan, pasti anak yang non muslim tadi pasti kalah, karena di dalam ayat Al-Qur'an ya sebagai pedoman orang-orang pengadilan untuk menetapkan hukum. Begitu kira-kira. Ada yang lain? Nggih, Bu, monggo. Iya. 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 Ya, no, Pak Dres. Ayahnya non-muslim. Ayahnya non-muslim, ya kan? Putranya semuanya muslim. Iya. Hibahkan, mewasiatkan. Selain anaknya yang non-muslim, adakah ahli waris yang lain yang muslim? Contoh misalnya saudaranya atau orang tuanya, ada enggak? Ada. Kalau itu ada, berarti yang berhak menerima harta waris adalah saudaranya yang muslim. Seharusnya tidak dapat. Tapi tadi saya lanjutkan,
Ada tapinya. Ada ayat lain yang menjelaskan tadi itu loh, wa idza hadarul qismata ulul qurba, apabila ada pembagian waris kok hadir di sana ulul qurba, sanak kerabat yang tidak dapat bagian waris. Gitu Bu. Wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan anak-anak miskin, farzukuhum, berilah sekedar rizki mereka. Begitu. Tadi kan tidak ada ahli waris dari unsur anak. Yang ada misalnya saudaranya tok yang muslim, dulure. Nah, saudara ini kalau saudaranya sendirian laki-laki, hartanya kedua saudara kabeh. Tapi berdasarkan ayat An-Nisa 9 tadi, ketika saudara menerima warisan dari dulure sing mati, maka anaknya orang yang mati itu sebaiknya diberikan rizki, diberikan sedekah, farz. Iya, pemberian. Ya, soalnya apa? Lupa tidak memberikan hibah, lupa tidak memberikan wasiat. Batasan sepertiga itu hibah, wasiat, manakala ada ahli waris yang lain. Contoh tadi kan ada saudaranya, berarti yang diberikan kepada anaknya non muslim itu maksimal sepertiga. Boleh lebih dari sepertiga manakala mendapatkan izin dari saudaranya sebagai ahli waris. Begitu. Nek saudaranya sok mogeh wis gak butuh duwe, akhirnya ngene, Mas, engko nek aku mati, Mas, anakku sing non muslim tak kei donyaku separuh ya, Mas, misalnya. Ini kan melebihi sepertiga kan. Nah, harusnya izin tadi. Oh yes, gak apa-apa, Dek. Nah, ternyata adiknya mati, punya anak non muslim. Nah, wasiat ini bisa diterima sepanjang mendapatkan izin kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Saudaranya yang muslim. Begitu kira-kira. Jadi pemberian itu sekedarnya. Makanya di dalam lanjutan ayat itu, farzukuhum minhu, berilah sekedar rizki dari mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang tidak bagian waris. Anak yang non muslim kan tidak dapat bagian waris, kan begitu kan ya. Nah, itu diberikan rezeki sekedarnya. Nek bagiannya hartanya 1 miliar misalnya diterima oleh saudaranya yang muslim, ya mbok yo anake sing loro mau dikai 2 miliaran. Le dek iki lho, aku lak dulure bapakmu sing muslim, mestine sampean iku gak oleh waris, ya gitu kan. Tapi wis gak popo, tak bagi rezeki. Nah, gitu ya. Makanya farzukuhum. Gitu Bu, kira-kira. Ada yang lain? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-176 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husainin, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Qala, berkata Imran bin Husain, jaa, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata laki-laki, inna bena ibni, sesungguhnya cucu laki-laki dari anak laki-laki saya mati. Ya, sebentar. Ya. Inna beni, sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya. Nah, gitu ya. Berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mata, telah mati. Fama, maka apa? Li, diriku, min mirosihi, dari bagian waris. Faqala, maka menjawab Nabi, laka, bagi engkau, as-sudusu 1/6. Falamma walla, maka tatkala berpaling, da'a, memanggil Nabi, hu, akan anak laki-laki. Faqala, maka bersabda Nabi,
laka bagi engkau sudusun 1/6 akharu yang lain. Falam mawalla maka tatkala berpaling da'a memanggil Nabi hu akan rajul faqala maka dawuh Nabi innas sudusa sesungguhnya 1/6 al akhara yang lain tukmatan adalah kelebihan. Rawa meriwayatkan hadis Ahmadu Imam Ahmad wal arba'atu dan Imam 4 wa sahhaha dan mensahihkan hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasani. Hadis ini riwayatnya adalah Hasan Al-Basri dari Hasan Al-Basri an Imron dari Imron wakila dan dikatakan innahu Hasan sesungguhnya Hasan Basri lam yasma tidaklah pernah mendengar minhu dari Imron. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis dari Imron bin Husain ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa sungguhnya ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Jadi intinya hadis 176 ini memberikan penjelasan bahwa Imron bin Husain pernah melihat seorang laki-laki menghadap Nabi. Wong lanang iki minta fatwa kepada Nabi. Apa cerita orang laki-laki ini ya? Ya Rasul, dia itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, inna bena-beni mata. Sesungguhnya cucu saya jenis kelaminnya laki-laki dari anak laki-laki saya telah mati. Famali min mirosihi, maka berapa bagian saya selaku kakek?" Nah, gitu kan ya. Karena ketika yang disebut itu cucu adalah mati, yang mendapat waris adalah kakeknya, kan gitu kan ya. Berapa bagian saya ya Rasul? Cucu saya laki-laki dari anak saya laki-laki meninggal dunia. Faqala maka Nabi menjawab, laka bagimu as-sudusu 1/6. Kenapa 1/6 Bapak Ibu sekalian? Karena di sini orang yang meninggal dunia itu dia tidak punya ayah. Jadi bapakne wis mati, mbae ono. Nah, gitu kan? Kan bisa jadi kan ya? Karena bapaknya uangnya banyak, mangane enak-enak gitu. Akhirnya diabetes, matilah dia ini si bapaknya. Sementara kakeknya sehat, gowes, tutup porong, tutup pandaan sehat meskipun dia sudah tua usianya. Nah, si tua ini tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, cucu saya laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia. Tapi anak saya sudah meninggal duluan ya Rasul." Begitu. Kok kalau seandainya anaknya masih hidup ya, maka bisa jadi bagiannya tidak 1/6 gitu kan ya. Faqala laka asudus, maka bagian kamu adalah asudus 1/6 gitu. Ya, kenapa? Karena bapaknya si cucu ini telah mati. Kok seandainya bapaknya yang cucu ini masih ada, maka kakek terhalang oleh bapak. Begitu. Jadi kakek iki nek si ono bapak nih sing mati, berarti kakek tidak dapat. Karena Rasulullah mengatakan seperti ini, karena bapaknya sudah mati duluan gitu ya, as-sudus. Dilanjutkan falam mawalla, maka tatkala si kakek tadi itu pamitan berpaling, Rasulullah SAW memanggil lagi, Pak De, nyonyok dulu. Mau bagian sampan piro? 1/6. Nggih, 1/6. Dipanggil Rasulullah lagi, falam mawalla da'a innas sudusal akor tukmatan, saman oleh 1/6 lagi gitu loh ya. Jadi dia dapat bagian 1/6 dan dia mendapatkan bagian 1/6 lagi
alias sepertiga gitu. Jadi bagiannya kakek ketika ditinggal mati cucu, sementara cucunya tidak punya anak, maka bagian kakek adalah sepertiga. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan wa huwa min riwayatil Hasan. Hadis ini secara riwayat adalah hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri an Imron dari Imron. Jadi Hasan Al-Basri ini menerima hadis dari Imron. Tapi ketika Imron diklarifikasi, apa bener awakmu nyampein hadis nang Hasan Basri? Dijawab Imron, innahu lam yasma' minhu. Saya tidak pernah menyampaikan hadis kepada Hasan Basri, sehingga hadis ini statusnya masih diragukan kebenarannya. Jadi menurut riwayat hadis ini secara perawi mereka dianggap hadis yang diperselisihkan gitu kan ya. Akan tetapi secara matan hadis ini benar, bahwa seorang kakek manakala ditinggal mati cucunya ya, sementara cucunya tidak punya anak, maka bagian kakek ini 1/6 dan mendapatkan bagian asobah minimal 1/6. Kalau seandainya si cucu ini tidak punya ahli waris lain kecuali hanya kakek, maka kakek mendapatkan seluruh harta ya, menjadi asobah. Begitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika cucu meninggal dunia, kakek juga berhak mendapatkan harta waris ketika bapaknya sudah meninggal lebih dulu. Kira-kira begitu pada hadis yang kedua ini. Baik, ada yang bertanya? Monggo silakan. Ada yang tanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nggih. Nggih. Gimana, Pak? Nenek. Yang mati siapa yang mati? Cucu tadi meninggal. Terus ahli warisnya kakek, terus nenek. Kakeknya ada, neneknya ada. Terus siapa lagi? Nggak ada. Cuman berdua saja. Kalau hanya kakek dan neneknya, Bapak Ibu sekalian, maka nenek di sini dan kakek di sini komposisinya sebagaimana ayah dan ibu, gitu ya. Jadi ayah dan ibu. Bagaimana bagiannya ibu ketika ada cucunya meninggal dunia dan dia tidak punya anak, maka bagian ibu adalah 1/3. Sisanya untuk kakek. Begitu. Tadi kalau tidak ada nenek, ya kan? Tidak ada nenek kan seluruhnya diambil kakek, ya kan? Karena di sini tidak ada ahli waris yang lain kecuali hanya kakek saja, begitu. Namun ketika ada tambahan ahli waris yang namanya nenek, maka komposisi nenek sama dengan ibu, yaitu mendapatkan bagian 1/3 karena yang mati tidak punya anak. Anjane masih kecil, ya cucu ya, si cilik, gitu kan. Nah, tapi si cilik tapi donyane akeh. Mungkin dia dapat warisan, bapaknya kan sudah meninggal, ya kan ya. Bapaknya kan sudah meninggal dulu kan. Tadi saya sampaikan bapak itu mangan enak-enak, akhirnya mati kena diabetes nematus, mati dia. Ya, tapi kakeknya masih ada. Lah anaknya yang kecil tadi dapat warisan dari almarhum bapaknya. Lah gitu kan. Soge.
arek ya ngono, sing cilik ya ngono pisan. Ya, duwe akeh, akhirnya tuku sepeda motor lanang, banter-banter, dier, matilah si cucu tadi misalnya. Nah, tapi masih ada kakek dan neneknya. Maka ketika si cucu meninggal dunia, hartanya kedua ahli warisnya siapa? Yaitu nenek dan kakeknya, gitu Pak. Nah, karena hanya kakek dan nenek ahli warisnya, maka nenek dikasih dulu sepertiga, nah gitu kan? Karena tidak punya anak, rabi dorong kan, begitu kan? Tapi duwe akeh oleh warisan teko wong tuane, nah gitu. Nah, setelah sepertiga diberikan kepada neneknya, sisanya diterima oleh kakeknya sisanya, gitu ya. Contoh hartanya cucu tadi sebanyak 1 miliar misalnya, maka bagian sepertiga 333 juta diberikan kepada neneknya, sisanya 666 juta, sekian diberikan atau diterima oleh kakek. Begitu kira-kira Pak. Itu kalau ahli warisnya cuman 2 orang. Ada lagi bertanya? Monggo. Jadi yang waris itu hartanya cucu. Iya, hartanya cucu. Kan bisa jadi cucu dapat harta banyak ya, karena bapaknya mati dulu gitu loh ya. Seandainya cucu ini mati, bapak isih ono, kakeknya masih ada, ya otomatis kakeknya terhalang oleh bapaknya, kan gitu kan? Nggak bisa kakek dapat harta waris dari cucu, manakala bapak isih ono. Itu. Contoh misalnya panjenengan punya anak, nah karena wis mantu, ndek putu, nah ketika cucu mati, misalnya mau kecemplung got, mau apa, bapak ije ono, maka jenengan tidak dapat waris karena dia masih punya bapak. Bapak itu menghalangi kakek, nah gitu. Gitu Pak nggih, kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Satu lagi, ya. Penjelasan hadis tadi yang pertama, annal jaddu ma'al bintaini yarisus sulus, ya. Seorang kakek jika mewarisi harta bersama dengan kedua perempuan, anak perempuan, ya, kakek ini mewarisi jika kakek mewarisi bersama 2 anak perempuan sing mati dia anak wedok, maka bagian kakek yarisus sulus sepertiga, itu ya. Wa nisfu bil farodi wa nisful akhor bitaksib, ya. Sedangkan separuhnya kedua anak perempuan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, kedua anak perempuan mendapatkan sisanya, anak perempuan loro soalnya ya. Kalau anak perempuannya cuma 1, dia hanya mendapatkan separuh dari harta gitu. Nah, karena kakeknya mendapatkan sepertiga, maka 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, kan gitu kan? Dulu saya kira pernah ya. Kalau anak perempuan sendiri mendapatkan setengah, tapi kalau anak perempuan lebih dari 1, maka bagian anak perempuan 2/3. Nah, ketika di sini seorang kakek mendapatkan bagian sepertiga, manakala mewarisi dengan 2 anak perempuan, kakeknya sepertiga, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, dibagi bersama. Entek, ini habis sudah, gitu ya. Yang kedua, istihbabu tabyin khassasul warisi min ghairil ijmal. Orang yang telah meninggal dunia, ahli warisnya, kata Nabi, dianjurkan segera untuk membagi waris. Dianjurkan, gak wajib.
tapi dianjurkan. Ketika persoalan kematian orang tuanya sudah selesai, ya toh, urusan jenazahnya wis mari, urusan biaya-biaya perawatan sudah selesai, utang-utange almarhum almarhumah ya wis dibayar, ya toh, maka kata Rasulullah istighbabut tabyin, segera diperjelas pembagian harta. Soalnya engko nek suwe-suwe iso-iso tambah gak jelas hartanya. Ini anjuran dari Rasulullah. Jadi ketika orang meninggal dunia, di situ sudah selesai perawatan jenazahnya, sudah selesai hutang-hutangnya disaur, ojo sampai lali. Engko dibagi dhisik, moro-moro nang nagih hutang, repot ya. Waduh, ngapunten. Telas danten pun dibagi ya donyane lah iki. Harus dikumpulno maneh duwe emang gawe nyauri utang. Nah, makanya ojo kesusu, dibagi dhisik tapi diperjelas dulu tanggungannya orang tua itu apa saja. Nek tanggungane wis diselesekno dan segera mungkin untuk dibagi warisnya gitu. Nggih, monggo. Segera dibagi. Bismillah. Ada keluarga yang menghendaki mengolok-olok Alasannya apa? Alasannya kira-kira yang beli itu tanahnya mungkin kurang, mungkin salah satunya juga. Ya, itu bisa dibicarakan. Nek murah kan anjene regane murah, kan ada NJOP-nya, ya kan? Per meter piro kan ya jelas. Lah nanti bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Yang tadi bergilir, Pak. Mulet. Bergilir. Maksudnya? Sawah. Sawah. Oh, hasilnya digilir. Ya, tanahnya digilir. Maksudnya apa yang digilir? Oh, nggarap sawahe gantian. Tahun niki dulur nomor 1. Ya gak apa-apa kalau sepakat. Tapi kalau seandainya di antara ahli warisnya itu supaya minta segera dibagi, ya kudu dibagi. Gak gelem dibagi kan karena memang bisa jadi ahli warisnya sugih kabeh. Wis lapo ngurusi donya iku wis duwe iku sak ambrah-ambrah. Kan gitu kan ya. Meskipun seperti ini juga harus diselesaikan. Wis sampean lepasno, sampean kekno sapa? Utawa kekno dulur sing gak duwe iku bagus timbang karo gak jelas. Makanya di sini istighbabut tabyin nomor 2 ya. Dianjurkan untuk memperjelas ya, khossosul warisina ya, dikhususkan kepada para ahli waris. Soalnya apa? Bisa jadi nek gak segera dibagi, ini nanti ada permasalahan di kemudian hari nggak jelas nanti. Kalau seandainya sekarang masih jelas nggak apa-apa. Setahun gantian iki sing garap, setahun gantian dulure sing nomor loro kan gitu kan? Ya ndak apa-apa kalau tidak ada masalah. Tapi ketika ada persoalan, maka tanah ini harus segera dijual. Misalnya 2 saudaranya minta jual, soalnya dia butuh fulus, mbok nguliahno anake, mbok butuh tuku sepeda motor, itu langsung dijual. Seandainya tidak mau, ya dia harus ngejoki, ya jare orang Jawa, ngejoki gitu. Wis tak jokane bagianmu, katakanlah 1 miliar gitu ya, anaknya 10, lanang kabeh 10, anake wong biyen kan akeh-akeh. Si 2 anak ini kepengin njaluk duit, akhirnya dijoki sama dia, dikei 100-100an. Bagi yang ngejoki mendapatkan 3 bagian, bagiannya sing loro 100 mang, bagiannya dhewe dadi 300 yang ia miliki, begitu. Jadi tidak bisa, harus segera diselesaikan. Itu kalau ada yang berharap. Tapi nek wis sugih kabeh ya gak apa-apa, ya toh. Syukur-syukur disedekahno, wis ngene mari dulur-dulur, sampean kabeh kan sugih-sugih, omahe akeh, bojone akeh, wis ngene mari, wis disedekahno nang masjid. Nah, ya monggo tambah apik, begitu. Harus diperjelas istighbabu tabyin, kata Nabi, dianjurkan untuk segera dibagi gitu.
Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pun adanya. Oh sampun, cukup ya. Ya, sampai di sini saya kira Bapak Ibu, mari kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.